Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'du. 91,1 FM Radio Robani, merajut ilmu dan peradaban. Generasi Robani dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa KMTV dimanapun Anda bisa menyimak siaran kita. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesempatan malam hari ini. Kita kembali dimudahkan untuk kembali berjumpa atau bersua di program Pondasi Podcast Dakwah Islami. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW selaku qudwah kita, uswah hasanah kita dalam kehidupan. Kita bermohon salawat ini tersampaikan selalu kepada seluruh keluarga beliau, hendaknya kepada para sahabat, juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, generasi Robani dan pemirsa KMTV, juga sahabat Pondasi serta ikhwah yang sudah berkesempatan hadir di studio. Masya Allah, untuk malam hari ini mudah-mudahan kita satu frekuensi sesuai tema yang akan kita bahas. Alhamdulillah, di tengah-tengah kita sudah hadir guru kita yang sangat luar biasa. Seperti biasa, nanti kita akan membahas satu tema sesuai yang sudah dibocorkan tadi, adalah satu frekuensi. Apa yang akan kita bahas nanti antum simak sampai akhir hendaknya. Taib, sudah hadir di tengah-tengah kita guru kita, Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tema kita luar biasa Ustadz, satu frekuensi. Insya Allah. Ini apa yang akan kita bahas nanti. Barangkali antum yang di studio juga yang menyimak kita pada malam hari ini bertanya-tanya, apakah ini salah satu frekuensi radio sama dengan radio kita, atau apa sebenarnya yang akan kita bahas. Taib, generasi Robani dan juga pemirsa KMTV, juga untuk antum yang sudah hadir di studio, kita akan mulai pembahasan ini dari sebuah sabda Rasulullah ataupun hadis Rasulullah SAW. Kalau tidak salah nanti mohon dikoreksi Ustadz. Katanya ada hadis yang mengatakan bahwa seseorang itu tergantung agama temannya. Lafalnya saya kurang hafal ya. Almar'u ala dini khalil. Nah, jadi seseorang itu tergantung agama temannya. Ini sampai sebegitunya hadis Nabi SAW ini, sampai seseorang itu tergantung kepada agama temannya. Ini Masya Allah, agama digantungkan kepada teman. Ini seperti apa ini Ustaz? Apa yang dimaksud? Fadhal Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwah fillah, sahabat Pondasi, pendengar dan pecinta Radio Robani serta KMTV, dan ikhwah yang hadir di studio. Alhamdulillah ramai ya. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat insya Allah, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa dilindungi oleh Allah dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tentu saja kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semua nikmat yang kita rasakan, sebagaimana kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa senantiasa taat dan istiqamah di atas sunnahnya sampai akhir hayat nanti. Kita berharap semua kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Yaumul Mahsyar insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Tema yang akan kita angkat pada malam hari ini adalah satu frekuensi ya. Ini kayak kita bicara siaran radio aja gitu ya. Tapi memang kalau seandainya kita ingin mendapatkan sesuatu dari channel tertentu, kita tidak harus berada pada frekuensinya. Ketika kita sedikit jauh dari frekuensi itu, nanti suaranya sudah mulai tidak jelas, kabur bercampur sama angin. Tapi kalau pas frekuensinya, maka kita akan mendapatkan secara baik. Tapi nanti kita bawa kepada kehidupan keseharian kita dalam persoalan persahabatan. Kita hamba Allah, manusia ini memang secara tabiat adalah makhluk sosial. Kita tidak akan bisa hidup secara sendiri. Oleh karena itu masing-masing kita akan mencari komunitas agar bisa berinteraksi, akan mencari persahabatan, pertemanan, agar mereka dalam kehidupannya bisa berbagi, bisa berinteraksi. Dan masing-masing nanti akan disatukan oleh hal-hal tertentu. Ada yang disatukan oleh hobi,
kan? Ya. Maka ada orang-orang yang disatukan oleh hobinya, yang berburu bersatu pula dia dalam perburuannya, Ada komunitasnya. ada istilahnya. komunitasnya, Nah, atau mereka disatukan oleh kerja dan aktivitas. Dosen disatukan pula oleh kerja dan aktivitasnya. nah, Pedagang-pedagang akan disatukan pula oleh komunitasnya. Itu sesuatu yang lumrah saja dalam kehidupan, karena memang manusia ini ya tabiatnya adalah sebagai makhluk sosial gitu. Cuma ada satu peribahasa Arab yang sangat menarik, at-tuyuru ila amsaliha taqa. nah, At-tuyuru ila amsaliha taqa. Burung itu akan menyatu dengan yang sama-sama dia, yang sejenis dia. sejenis. Dia tidak bisa menyatu sama yang jenis lain. Ada burung pipit, tidak mungkin menyatu sama burung elang, karena memang karakternya beda. Kita lihat kalau ada segerombolan burung walet terbang, meliuk-liuk terbang, betapa indah dan asiknya mereka bersama-sama, karena dia satu, berada pada satu komunitas, satu tabiat gitu kan. Jadi at-tuyuru ila amsaliha taqa. Burung itu akan berada pada yang sejenisnya saja. Nah, dikarenakan oleh tabiat dari manusia adalah sebagai makhluk sosial, maka agama membimbing siapa yang pantas untuk kita jadikan teman, siapa yang pantas untuk kita jadikan sahabat. Nah, kita akan bisa betah ketika kita satu frekuensi. Nah, ini mungkin nanti yang akan nyambung gitu. Tapi tidak akan bisa bertahan lama ketika frekuensinya juga berbeda gitu kan. Agama memberikan bimbingan dalam persoalan ini, di mana yang paling penting dalam persahabatan oleh agama ini supaya dia bisa bertahan lama adalah satu persahabatan yang bukan diikat oleh kepentingan, Nah, bukan juga oleh manfaat, kepentingan, manfaat gitu ya, atau kesenangan. Tetapi agama kita mengatur agar persahabatan itu bisa bertahan lama dan selalu baik, maka bertahanlah, bersahabatlah demi mengejar kemuliaan di sisi Allah. Nah, ini yang Poinnya, akan yang poinnya ini nanti. Kalau seandainya bersahabat karena kesenangan, ini karena dia lucu gitu kan, dia suka akan hidup suasana kalau ada dia, maka senang orang sama dia. Tapi kalau dia sudah tidak lucu lagi, nanti habis persahabatannya. Kalau seandainya oleh kepentingan, oleh manfaat, ada orang yang begitu mencintai seseorang karena ada manfaat yang ingin dia dapatkan. Kenapa orang banyak cinta sama pejabat? Karena anaknya biar bisa masuk di instansi di mana dia berada gitu kan. Mudah-mudahan nanti bisa jadi vitamin wow gitu kan. Kalau ada istilah vitamin wow itu, wasitah itu koneksi gitu kan. Itu berarti adalah kepentingan. Nah, agama membimbing kita agar bersahabat, frekuensinya bukan kepentingan. Frekuensinya bukan manfaat dan bukan karena kesenangan-kesenangan tertentu. Itu tidak akan bertahan lama. Maka diaturlah oleh agama, frekuensi kita harus ada pada iman. Harus ada pada satu kemuliaan menuju Allah melalui iman. Kesamaan visi hidup. Bahwa kita hidup dan kita akan mati, bagaimana nanti kita bisa bersahabat dalam mengejar kemuliaan di akhirat kelak. Nah, kalau ini frekuensinya, maka yakinlah insya Allah akan bertahan lama. Maka ada dalam Al-Quranul Karim dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Berarti persaudaraan kita, persahabatan kita harus dasarnya adalah iman. Bukan dasar yang lain. Kalau seandainya dasarnya iman, selagi iman itu ada, apapun kondisi sahabat kita, apapun kondisi kawan kita, akan kita bisa menyatu karena kita disatukan oleh iman. Tapi kalau disatukan oleh harta, habis hartanya habis pula.
persahabatannya. Kalau disatukan oleh kepentingan politik, habis kepentingannya atau tak tercapai kepentingannya, habis pula kebersamaannya. Nah, jadi ini yang akan kita coba gali insya Allah lebih jauh, bahwa satu frekuensi itu adalah kita harus berada dalam satu frekuensi iman. Ketika masih dalam satu iman, insya Allah sampai mati kita akan bisa bersahabat. Dan perlu dipahami sebenarnya makna sahabat itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Sahabat itu beda sama dengan sekedar kenal. Kalau kenal dia belum tentu bersahabat. Sahabat itu suhbah. Suhbah itu selalu ingin bersama. Kalau lama tak jumpa dia akan bertanya. Kalau sakit kawannya dia ikut merasakan sakit, nempel dia. Itu yang suhbah. Maka orang-orang bersama Nabi itu namanya sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu luar biasa cintanya kepada Rasul, maka wajar disebut dengan sahabat. Tapi kalau sekedar kenalan biasa, kenal nama, kamu tinggal di mana, itu belum disebut sebagai sahabat. Nah, oleh karena itu yang paling pantas untuk kita jadikan sahabat itu adalah agar tetap dalam satu frekuensi, dan frekuensi itu namanya adalah iman. Jadi boleh dikatakan penyebutan sahabat ini spesial sekali, Ustaz, ya? Spesial, makna sahabat itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Coba kalau ada orang bilang umpamanya bersahabatlah dengan Al-Qur'an. Kan kita sering dengar itu, bersahabat dengan Al-Quran. Kadang itu menjadi satu tema kajian gitu. Apa makna bersahabat dengan Quran? Orang-orang dahulu kalau seandainya sehari saja dia tidak baca Quran, itu ruginya luar biasa. Kalau dia tidak khatam Quran sekali dalam sebulan, dia merasa sangat rugi sekali, bahkan dianggap hijrah dari Al-Quran. Berarti dia sudah meninggalkan sahabatnya gitu. Nah, kalau mau ingin dikatakan sahabat, berarti selalu ingin dekat. Kalau lama ingin selalu tahu apa kabarnya, gitu yang baru bisa disebut sebagai sahabat. Dan itu hanya bisa ketika yang menyatukannya adalah iman demi mengejar kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pastinya harus satu frekuensi, Ustaz, ya. Iya. Sesuai tema kita di malam hari ini. Kalau sudah dijelaskan kalau bahwa memang teman yang mempengaruhi agama kita itu adalah memang teman yang seiman ataupun semanhaj ataupun seakidah tadi. Karakter teman yang baik dan yang buruk ini atau yang boleh dijadikan teman ini mungkin ada dalam bocorannya dari Nabi, Ustaz, seperti apa ciri-ciri ataupun karakteristiknya, atau boleh dengan siapa saja kita berteman. Kan ada ungkapan yang mengatakan kalau Anda berteman dengan siapa saja, mau dengan pedagang, bahkan mohon maaf dengan pencuri pun ada yang berteman, Ustaz. Ini seperti apa, Ustaz, ungkapan seperti ini? Juga karakter teman tadi. Maka kita harus bedakan ya antara bersahabat dengan hanya sekedar tahu. Nah, kalau hanya sekedar tahu, kita boleh-boleh saja untuk memperluas pergaulan kita. Kalau memang seandainya ada visi dan misi kita dalam memberikan hal-hal yang positif untuk orang itu. Oleh karena itu, jangan pernah jadikan sahabat kita orang yang akhlaknya buruk. Kalau seandainya kita tidak akan, atau seandainya kita yakin bahwa kita tidak akan bisa mempengaruhi dia. Kalau seandainya kita bolehkah kita ngobrol bersama dia atau mencoba untuk mendekati, itu silahkan saja, apalagi kalau memang tujuannya adalah untuk mempengaruhi dan memberikan hal-hal yang baik dan positif agar hidupnya bisa berubah. Masa pencuri mau dijadikan sahabat? Tapi bolehkah kita ngobrol sama dia? Boleh. Kalau enggak, kapan lagi dan bagaimana lagi caranya untuk memberikan nasihat-nasihat atau masukan-masukan, tapi untuk memberikan kepercayaan. Nah, karena persahabatan itu ujung-ujungnya adalah bagaimana kita bisa memberikan kepercayaan kepada orang yang yang disahabati tadi, orang yang kita jadikan teman itu. Ada kita bisa lihat ya, saya pernah membaca dalam sebuah buku dikatakan, tapi ini bukan hadis saya kira, ini ungkapan-ungkapan saja. Al-ikhwa salasah.
ikhwah itu ada 3 model. Nah, Jadi sahabat atau kawan itu ada 3 model. ini penting nih untuk antum ini, ya. ini penting ini. Yang pertama, al-ikhwah kadda. Kawan bagaikan penyakit. Nah, Yang kedua, al-ikhwah kaddawa. Sahabat atau kawan yang bagaikan obat. Sedangkan ketiga, al-ikhwah kal-ghidha. Ghidha itu gizi, nutrisi. nah, Kawan, sahabat, ibaratnya dia itu sebagai gizi atau nutrisi. Kawan yang sebagai penyakit kita tidak perlu. Jauhi sejauh-jauhnya, karena dia penyakit. Ada orang mau dapat penyakit. Kalau ada penyakit tertentu, pasti orang ingin berusaha menjauhinya sejauh-jauhnya. Kalau perlu jangan pernah ketemu. Maka kalau ada orang pencuri ya, kalau pernah jangan ketemu dalam artian menjalin keakraban dan memberikan kepercayaan. Karena dia bagaikan penyakit, merusak dia kan. Tapi ada nanti al-ikhwah kaddawa. Ikhwah itu ibaratnya seperti obat. Obat kita memerlukannya kapan perlu saja, kapan sakit saja. Kalau umpamanya dokter katanya minum obat 3 kali sehari, berarti kita perlu dia 3 kali sehari. nah, Yang harus itu pada poin yang ketiga. Al-ikhwah kal-ghidha. gizi. Sahabat bagaikan gizi dan nutrisi. Ini kita perlukan kapan dan dimanapun kita berada. Bahkan kalau sudah, ini kan bagikan makanan kan. Nah. Kita kalau sudah saatnya makan lalu kita tidak makan, loyo kita kan. Kalau tidak ada gizi disebutlah sebagai kurang gizi kan. Nah, maka posisi sahabat yang ketiga ini sebenarnya yang harus terjalin, yang harus ada. Dan itu akan bisa kalau benar-benar dalam satu frekuensi tadi itu. Dalam satu iman, satu visi misi dalam menjalani kehidupan di dunia kita. Nah, oleh karena itu jangan sampai atau kita bawa kepada diri kita. Kita ini ketika bersahabat dengan orang lain, kira-kira kita bagian yang mana dari yang 3 ini? Kategori yang mana? Kategori yang mana kita? Apakah kita bagaikan penyakit bagi orang lain sehingga orang justru malah muak dengan kita? Atau kita hanya sekadar diperlukan kapan perlunya saja. Kapan-kapan perlu karena memang ada saatnya dia diperlukan. Kalau sudah habis keperluannya dia diabaikan. Ataukah justru sebagai gizi dan nutrisi yang selalu diperlukan dalam setiap saat. Orang tidak bisa berpisah dari kebutuhan fisik dia. Baru aja sarapan pagi, sebelum makan siang kadang ada pula snack-snacknya, ada cemilan-cemilannya. Pokoknya orang tidak bisa lepas. Selalu saja dia membutuhkan. Maka persahabatan yang dibangun oleh Islam ini sebenarnya ada pada poin yang ketiga ini, ada pada model yang ketiga ini. Bagaimana kita bersahabat, tetapi kita bagi sahabat kita bagaikan nutrisi atau gizi. Dia bagi kita juga adalah bagaikan itu. Nah, maka seperti yang kita katakan di awal tadi, seandainya lah semata-mata hanya dikarenakan oleh kepentingan, kesenangan, itu tidak akan bertahan lama. Masya Allah. Mudah-mudahan kita menjadi poin yang ketiga ya, menjadi nutrisi. Mudah-mudahan. Saling bersahabat dengan sahabat kita sebagai nutrisi. Ada pertanyaan lagi, Ustaz. Mayoritas kita atau mayoritas saudara-saudara kita, alhamdulillah untuk dakwah kita sudah menyebar luas sesuai dengan teknologi dan kemajuan zaman. Itu sangat mudah sekali diakses kajian-kajian, sehingga banyak di antara saudara-saudara kita yang dulunya belum mengenal Islam secara benar atau secara kafah itu sudah mulai memperbaiki diri. Banyak juga yang meninggalkan masa lalunya yang buruk. Nah, apakah masa lalu yang buruk ini atau masa lalu yang dulu ini yang dia tinggalkan itu otomatis meninggalkan semua teman-temannya yang dulu, dengan istilahnya mendelete semuanya, dihapus semua, meninggalkan otomatis dengan lingkungan yang baru yang terkadang mereka itu canggung, nggak ada teman di dalam hijrahnya ini, atau justru balik lagi dengan niat untuk mendakwahi tadi, Ustaz, seperti yang Ustaz ucapkan tadi. Ini seperti apa penempatannya, Ustaz? Barangkali ada pada poin yang terakhir tadi, pada yang kedua. Dia kalau seandainya sudah, alhamdulillah sudah dapat
bimbingan hidayah dari Allah sehingga dia sudah memiliki kesadaran penuh untuk meninggalkan hal-hal yang salah yang biasa dilakukannya. Sekarang dia mulai berhijrah. Dan sementara ada konsekuensi nanti kan, dia punya komunitas yang lama, yang barangkali komunitasnya juga masih berada pada kebiasaan-kebiasaan lamanya. Dia sebagai orang yang sudah diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah untuk berpegang kepada sebuah kebenaran, harus dia berupaya semaksimal mungkin meninggalkan apa yang menjadi kebiasaan dia yang sebelumnya. Tetapi apakah dia harus meninggalkan semua temannya? Ingat yang 3 tadi itu. Bentuk teman yang 3 tadi. Seandainya mereka bagaikan penyakit, ya udah tinggalkan. Karena dia bagaikan penyakit. Berarti dipilah-pilah sudah ya. Kan bisa tahu kan. Dulu enggak pernah dia menghargai waktu sholat. Kalau sudah tidur itu subuh sering ketinggalan. Sekarang apa masih mau bersama dia lagi? Atau kalau tetap juga ingin bersama, ingat, dia fungsinya harus dijalankan. Bagaimana dia bisa mewarnai, bukan dia yang malah kembali seperti dulu dan malu-malu mempertahankan kebaikan yang sudah diberikan oleh Allah. Dan itu nanti kalau memang akan tetap bersama, kadang-kadang ada cemoohan, sok alim, sok ahli surga, macam-macam. Kalau dia punya tidak kuat dalam menghadapi hal-hal yang seperti itu, jangan-jangan atau dikhawatirkan justru dia akan kembali lagi kepada kebiasaannya. Maka menjauhinya akan lebih baik untuk orang-orang yang seperti itu. Tapi ada sahabat-sahabat yang lain atau kawan-kawannya yang sebelumnya, ini nampaknya ada benih-benih kebaikan pada dirinya yang mungkin saja saya berhasil untuk mengajak dia berubah. Udah, coba didekati. Itu sebagai bentuk dakwah dia. Jadi bukan mempertahankan kebersamaan karena segan sama kawan, dianggap sombong nanti kan, dulu kita begini-begini kok sekarang enggak mau lagi. Udah abaikan itu tantangan-tantangan. Karena kalau dipertahankan, itulah yang dikatakan Nabi tadi, almar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung nanti agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalilu. Maka hendaklah kalian melihat siapa orang yang kalian jadikan kawan. Ini perintah Nabi ini. Ini wasiat dari Rasul kan. Ketika Nabi mengatakan seseorang itu ditentukan oleh agama kawannya, hendaklah kalian lihat sama siapa kalian berkawan. Berarti ini pengaruh kan? Dipastikan nanti berpengaruh dalam kehidupan. Semangat kita akan bisa berkurang ketika kita bersama orang-orang yang tidak semangat. Nah, tapi kalau kita bersama orang-orang yang taat kepada Allah, kan rasanya tidak mungkin kita tidak terpengaruh. Kita punya kawan ini setiap ada kesempatan selalu aja dia baca Quran. Kita sama-sama mampir dengan dia sholat. Dia biasa selesai sholat baca Quran dia. Masa kita duduk-duduk aja nunggu dia? Pasti otomatis kita juga akan ambil Al-Quran. Tapi kalau kita biasa dan orang yang terburu-buru, biasa kita baca Quran nih. Tapi orangnya terburu-buru, kita bisa jadi tidak baca. Maka pasti berpengaruh. Maka wajarlah ketika Nabi mengatakan falyanzur ahadukum man yukhalilu. Hendaklah kalian lihat, perhatikan betul sama siapa kalian bersahabat, sama siapa kalian berkawan. Karena itu pasti akan berpengaruh. Tapi emang memang sebagian besar kesalahan ikhwan ataupun kita-kita yang baru mengenal agama ini lebih baik, Ustaz. Ada juga yang bilang dulu lebih asik temannya sebelum kenal agama. Setelah kenal agama malah jadi lebih galak. Ini haram, ini bid'ah, ini segala. Pokoknya ngegas terus kan. Ini yang diperbaiki apa sebenarnya Ustaz kalau baru-baru ini? Malah teman-teman yang dulunya asik, yang dulu bergaul itu malah lebih menjauhi. Kok setelah kenal agama, setelah katanya kenal sunnah, setelah ngaji malah lebih gawat lagi gitu Ustaz. Ini kesalahannya seperti apa? Ya, berarti kita tidak boleh hanya ada semangat. Semangat saja tidak cukup, tapi semangat
harus didasari oleh ilmu. Nah, oleh karena itu, apa yang sudah kita dapatkan di awal-awal kesadaran kita, itu adalah sebuah ilmu yang memang harus kita amalkan. Tapi tidak pula boleh itu nanti jadi alat bagi kita untuk menyerang yang lain, seolah-olah nanti yang lain semuanya salah gitu. Ingat, kita dulu berada pada posisi itu juga. Nah, Ya kan? Bersyukurlah kepada Allah ketika Allah memberikan petunjuknya dan bimbingannya sehingga kalau dia memangnya sehingga saya bisa berubah. Yang harus dilakukan adalah bagaimana kita berdoa semoga orang-orang yang tadinya belum diberikan petunjuk juga semoga diberikan oleh Allah petunjuk. Maka diperlukan cara yang benar dalam mendekatinya. Tidak boleh pula kita sok-sokan kita sudah berubah ini dari segi penampilan, dari segi ibadah semua sudah berubah. Lalu itu kita jadikan alasan untuk menyerang yang lain yang belum berubah sehingga semuanya nanti akan masuk neraka. Neraka itu urusan Allah. Jangan kita yang utak-atik kerja Allah. Dan Allah itu Maha Pengampun. Siapa tahu nanti Allah ampuni orang-orang seperti itu. Ya kan? Oleh karena itu harapan kita, doa kita harus selalu ada agar Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan-bimbingannya dan petunjuknya kepada orang-orang yang saya dulu juga seperti dia. Kan seperti itu. Syukur alhamdulillah saya sekarang berubah. Ya Allah, berikan juga petunjukmu untuk orang-orang seperti itu. Nah, jika dia tetap mempertahankan pertemanannya dalam rangka untuk memperbaiki seperti itu adalah bagian dari dakwah dia insyaallah. Nah. Jadi itu Ustaz ya. Itu inti. Ini ada hadis Ustaz. Ini koreksi kalau salah Ustaz. Ada hadis yang terjemahannya orang yang meninggikan suara dan berperangai buruk itu ada pada pengembala unta Ustaz. Sedangkan orang yang penyabar dan santun ada pengembala kambing. Hikmahnya di sini berarti hewan saja yang terbiasa bergaul dengan pengembalanya itu bisa berpengaruh kepada manusia Ustaz. Apalagi teman yang buruk ini. Iya. Ini apakah seperti itu maksudnya Ustaz ya? Iya, betul. Karena para nabi dan rasul kalau kita tahu setiap nabi dan rasul mengembala kambing, Ustaz. Bahkan kesabaran nabi dan rasul sudah teruji. Iya. Bukan sebatas itu saja sepertinya, Ustaz. Ini seperti apa penjelasannya, Ustaz? Iya. Hadis ini ada dan hadis itu dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nah. Al-fakhru wal khuyala gitu ya. Al-fakhr itu kan kebanggaan, khuyala itu kesombongan. Fil faddadina ahlul wabar. Jadi kesombongan, keangkuhan itu terpancar atau nampak pada orang-orang meninggikan suaranya pada pengembala onta. Orang-orang yang mengembala onta. Tetapi justru as-sakinah itu kan ketenangan, nampak tenangnya dan kesabaran itu fi ahlil ghanam. Ada pada pengembala kambing gitu. Jadi mengembala kambing itu membangun kesabaran dan kata Rasul tidak ada seorang pun nabi kecuali mengembala kambing. Termasuk Nabi sendiri. Karena dia cerita sama sahabat-sahabatnya kan, saya dulu gembala kambing dapat upah dari orang-orang Mekah ini dari gembalaan itu. Kata sahabat, apa kamu ikut gembala juga ya Rasulullah? Nah, situlah Nabi mengatakan, ma min nabiyyin illa wa huwa ra'yal ghanam. Kama qala Rasul. Tidaklah ada seorang nabi kecuali dia mengembala kambing. Karena nabi itu akan mendapat sebuah amanah yang memang amanah itu memerlukan kesabaran dan ketenangan dalam menghadapi masyarakatnya. Amanah menyampaikan Islam akan pasti ada tantangan, tapi karena kesabarannya sudah terlatih, maka dia bisa menghadapi itu semua. Dan hadis tadi itu memang menggambarkan bahwa hewan saja, ini kan hewan nih kan, hewan itu kan tidak bisa ngomong sama kita kan. Kadang kita aja yang mau ngomong sama dia. Maka orang yang gembala kambing, cara memanggil kambingnya apa? Ya dengan cara suara kambingnya itu. Kalau dia punya kucing, sayang sama kucing, dia panggil kucingnya. Gimana cara dia memanggil kucingnya? Ya dengan cara-cara yang memang untuk memanggil itu. Jadi hewan saja tidak bisa dia berinteraksi sama kita secara total
itu bisa berpengaruh. Apalagi teman. Di situ kata kunci sebenarnya. Nah. Apalagi orang yang memang bisa berbicara, bisa ngomong, jangan-jangan hebat pula ngomongnya dari kita. Kita bilang kebenaran, dibantahnya kita. Hebat pula dia lagi berlogika dalam persoalan Berretorika, ini. Berretorika kan? Iya juga ya. Jangan-jangan justru kita yang malah ikut-ikutan dengan dia, maka akan sangat berpengaruh. Maka pesan Nabi ini, almar'u ala dini khalili, sahabatnya itu, kawannya itu akan berpengaruh besar pada agamanya. Maka benar-benar pandailah dalam memilih dengan siapa dia dan siapa dia berkawan. Jadi hadis yang sahih ada pada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi Masya Allah, untuk bayangkan hewan yang tidak bisa berbicara dan tidak bisa berperilaku seperti manusia itu berpengaruh kepada kita ternyata, Ustaz ya. Iya. Kepada Nabi dan Rasul, apalagi teman yang buruk tadi. Jadi ini pentingnya kita untuk satu frekuensi dengan yang kita jadikan sahabat. Iya. Tapi Ustaz, jika kita ingin satu frekuensi juga, ingin niat berdakwah lagi setelah kita mengenal Islam dengan baik, mungkin saat ini alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada kita. Kita ingin mendakwahi teman yang dulu mungkin akrab, mungkin dulu pernah satu perjuangan, itu apakah kita mengikuti semua keinginannya dalam hal mungkin yang dulu-dulu kita ikuti dulu, agar kita tujuannya untuk menarik dia juga seperti kita saat ini. Ini apa yang harus kita bekali dulu diri kita? Apakah justru nanti kita ingin mendakwahi dia, justru kita yang terseret dengan arus yang ini harus berhati-hati dalam persoalan ini. Ini nasihatnya seperti apa? Apakah kita ketika ingin mencoba mempengaruhi kawan kita yang hobinya judi, kita harus judi dulu? Ini hati-hati ini. Nah, kita ingin mencoba menasehati kawan kita yang suka musik, suka konser-konser. Nggak ada konser dijadwalkan kecuali dia hadir. Kita ingin mencoba menasehatinya. Apa kita harus ikut dulu sama dia? Tentu tidak. Jadi bukan berarti nanti ketika kita ingin merubah, lalu kita ikut-ikutan pula dulu dengan kesalahan yang sama. Inilah mungkin hikmahnya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia diangkat menjadi nabi, tapi tidak ada satupun kesalahan jahiliyah itu yang dilakukan oleh nabi. Padahal dia akan diangkat tuh kan jadi rasul untuk menyampaikan kebenaran. Tapi rasul ada di tengah-tengah mereka. Mereka berjudi, mabuk-mabukan. Nabi tak pernah sedikit pun mabuk-mabukan. Nabi tak pernah berjudi, tak pernah berzina, tak pernah melakukan memakan makanan yang haram. Walaupun satu kali. Dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dia merubah ketika diberikan hidayah, datang syariat untuk memberikan petunjuk kepada manusia, disampaikan itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa perlu Nabi itu ikut dulu bersama-sama mereka dalam kesalahan yang sama. Ini kadang-kadang kan karena mengedepankan pergaulan gitu ya. Niat saya ingin memberikan kebaikan, menasihati mereka, maka saya ikut dulu dalam gerombolan mereka. Ini hati-hati dalam persoalan saya. Jangan kita mati pula saat itu. Kita belum jadi sempat menasihatinya, ternyata umur kita tidak panjang, apa yang kita sampaikan tidak jadi tercapai yang kita inginkan, justru kita yang sudah berada dalam dosa. Oleh karena itu sekali lagi, tidak mesti ikut. Maka pilihlah cara-cara yang baik, cara-cara yang tepat, tanpa mesti kita harus terjerumus dulu untuk melakukan hal yang sama. Kalau memang rasanya tidak sanggup, Ustaz ya, lebih baik dihindari, Ustaz ya. Kalau rasanya tidak sanggup ya itu cara terakhir kan. Karena memang ketika ada kesalahan, kalau bisa kan pakai tangan. Kalau enggak juga pakai lisan. Kalau enggak lagi kan ingkari dengan hati. Fabil qalbi kan, wazalika adhaful iman. Ingkari dengan hati kita, dan juga hati kita tetap memohon dan berdoa kepada Allah agar dia diberikan kebaikan oleh Allah dan bisa berubah. Taib, generasi Rawani dan pemirsa KMTV juga sahabat pondasi serta ikhwah yang Masya Allah sudah hadir di studio, sangat luar biasa. Mungkin tidak layak
rasanya kalau kita ingin satu frekuensi, kita tidak menilik kepada teladan kita, Ustaz. Iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana beliau dulu kalau dalam sirahnya itu berhasil menyatukan Ansor dan Muhajirin. Iya. Nah, Ustaz ya. Iya betul. Ini seperti apa, Ustaz? Keberhasilan Rasul. Mungkin ada tips-tipsnya atau hal-hal yang perlu kita gali dari ini, Ustaz. Ini benar-benar membuktikan bahwa ketika berada pada frekuensi iman, Nah, semua persoalan keduniaan itu menjadi sesuatu yang diabaikan. Muhajirin, orang-orang yang hijrah yang datang dari Mekah. Orang ada yang kaya raya, harta semua ditinggalkan. Yang penting mereka tetap menjaga frekuensinya, menjaga iman. Kalaulah mereka mengedepankan frekuensi hartanya, tidak akan hijrah dia. Abdurrahman ibn Auf kan, betapa kayanya dia. Sampai di Madinah ketemu sama orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor itu kaum muslimin yang ada di kota Madinah yang menyambut kehadiran orang-orang Muhajirin yang datang dari kota Mekah. Mereka tidak ada hubungan persaudaraan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada, mungkin juga mereka sebelumnya juga tidak saling mengenal. Tetapi Rasul berhasil untuk menyatukan mereka dalam satu frekuensi, dan itu ada pada iman. Tidak ada lagi saya ahlu Mekah, saya ahlu Madinah, saya orang miskin, saya orang kaya, saya pejabat. Tidak ada lagi. Yang ada apa? Saya mukmin. Ini adalah saudara saya mukmin. Sama-sama beriman pada Allah. Mampu disatukan oleh Rasul. Saat Ibnu Mu'az kalau nggak salah yang bersama Abdurrahman ibn Auf itu, pokoknya masing-masing satu Muhajirin, satu Ansar disatukan oleh Nabi. Apa yang ada pada Ansar ini, mereka tak pernah ragu untuk memberikan kepada orang-orang Muhajirin. Bahkan kalau kita bacalah kisah-kisah bagaimana mereka menyatu dalam iman itu, disaudarakan mereka oleh Rasul, dipersaudarakan oleh Rasulullah atas dasar iman tadi menuju ridha Allah. Itu sesuatu yang luar biasa, dan kadang-kadang memang tinggal catatan sejarah gitu. Entah ada yang mampu melakukan hal yang sama seperti itu, entah tidak gitu ya. Tapi Rasul sudah berhasil. Itu ada di antara mereka yang disatukan Muhajirin dan Ansar. Orang Ansar ini juga enggak pula semuanya yang kaya-kaya. Ada juga yang miskin-miskin. Tapi dia sudah disatukan. Ketika yang Ansor ini tidak punya apa-apa kecuali hanya untuk dia dan keluarganya. Sementara dia disaudarakan oleh Rasulullah dengan orang-orang Muhajirin. Apa yang dilakukannya? Apa yang makanan yang ada yang hanya untuk dia dan istrinya atau dia dan keluarganya, dia rela untuk tidak makan asalkan Muhajirin ini bisa menikmatinya. Tapi dibawanya makan di tempat yang gelap. Tempat yang gelap, malam kan dulu enggak ada juga PLN kan. Enggak ada juga. Apalagi token belum ada, ada. Apalagi token. Makan mereka, ya silakan makan. Yang suami istri tadi ini seharusnya dia yang makan, dia hanya pura-pura makan. Bunyi-bunyikan sedikit piringnya kayak makan, kayak nyuap nasi. Yang ini asik kali makan sambil meyakini bahwa saudara ini juga ikut makan. Ternyata ini enggak dikasih tahu ini kalau makan ini hanya untuk dia. Seolah-olah dua-duanya sama-sama menikmati makan malamnya. Padahal yang makan hanya Muhajirin. Ini luar biasa. Cerita Abdurrahman bin Auf tadi itu juga tak kalah luar biasanya. Apa kata Sa'ad tadi itu? Sa'ad bin Zaid atau siapa? Saya lupa namanya. Katanya, saya punya harta banyak, saya akan bagi dua harta itu untuk kamu separuh. Saya punya 2 istri katanya. Kamu pilih yang mana kamu mau. Saya ceraikan yang kamu mau tadi. Nanti habis masa iddahnya kamu nikah dengan dia. Sampai seperti itu. Itu dalam catatan sejarah. Tapi kata Abdurrahman bin Auf juga tahu diri. Enggak pula dia, ayo buat sini separuh harta kamu. Buat sini 1 istri kamu. Enggak. Apa katanya? Dullani ala suq. Cukup tunjukkan kepada saya di mana pasar Madinah ini. Oh, kalau begitu, ayo saya tunjukkan pasar Madinah. Tahu dia, ini yang punya pasar ini siapa, kata Abdurrahman bin Auf. Adakah orang-orang Yahudi
Orang-orang Yahudi banyak di sini katanya. Kata Abdurrahman begini, coba ini visionernya Abdurrahman bin Auf ini dalam persoalan ekonomi. Apa katanya? Alangkah baiknya kalau seandainya umat Islam ini punya pasar khusus yang tidak ada campur-campurnya sama orang Yahudi. Dan ternyata itu terjadi. Dapat dilaksanakan. Nah, karena pasal sudah ditunjukkan, tentu dia mulai berusaha. Mulai berusaha, dagang sikit-sikit dan maju. Abdurrahman bin Auf ini kan orang yang gagal jadi orang miskin. Gagal jadi orang miskin. Di mana aja dia berusaha maju. Kalau kita kebalikannya. Kalau kita gagal jadi orang gagal jadi orang kaya. Dia gagal jadi orang miskin. Ketika sudah mulai dagang, muncul Abdurrahman bin Auf, sudah pakai parfum dia. Tanya sama Nabi, kok asik kali parfum kamu, ada apa? Saya sudah nikah ya Rasulullah. Berarti dia sudah menikah dari usaha dia. Bukan yang ditawarkan saudaranya. Bukan dari yang ditawarkan tadi. Begitulah mereka. Jadi ketika disatukan oleh iman, ketika disatukan oleh tujuan akhirat, frekuensinya tujuan akhirat, dunia ngikut. Dunia tidak mesti menjadi sesuatu yang paling utama untuk dipikirkan. Yang paling utama dipikirkan itu adalah akhirat, nanti dunia akan ikut. Tapi kalau kita fokus pada frekuensi dunia kita, akhirat tidak ada jaminan akan ikut. Jangan-jangan kita larut dengan persoalan-persoalan dunia kita, berteman kita dengan seseorang, frekuensinya hanya urusan bisnis. Kadang-kadang jangankan dengan saudara, dengan adik kandung sendiri bisa berkelahi gara-gara bisnis, persoalan dunia. Gara-gara persoalan harta, jangankan sama orang lain, sama keluarga dia sendiri, sering atau bisa terjadi perselisihan. Tapi kalau frekuensinya berada pada gelombang iman, pada tujuan-tujuan akhirat, yakinlah persoalan-persoalan dunia insya Allah akan begitu gampang untuk diselesaikan. Disinilah pentingnya kita berada pada satu frekuensi, dan frekuensinya adalah iman dan tujuan-tujuan akhirat. Masya Allah. Tapi dari yang digambarkan oleh Ustadz tadi, sesuai sirah Rasulullah, bahwa bagaimana Nabi Muhammad SAW menyatukan Ansar dan Muhajirin dengan iman dan tujuan-tujuan akhirat. Tapi dari contoh yang digambarkan tadi, antum jangan praktekkan juga di rumah ya, seperti menawarkan istri atau mungkin tidak makan, itu jarang sekali terjadi Ustaz untuk zaman sekarang Ustaz ya. Bahkan mungkin tidak ada yang sanggup, dalam 10 orang mungkin satu tidak ada yang sanggup Ustaz ya. Cuman yang ingin dikemukakan Ustaz, dari semangat yang sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW tadi, untuk zaman sekarang Ustaz, apa nasihat Ustaz agar kita bisa berteman? Maksudnya seperti ini Ustaz, bisa bertetangga, bisa berteman di dunia, tapi nanti bertetangga di surga. Ini nasihatnya seperti apa Ustaz untuk keduniaan kita saat ini? Apa yang perlu kita jaga Ustaz? Nah, iya, kalau tadi sudah kita katakan bahwa yang akan menyatukan kita adalah iman, maka mestilah persahabatan kita itu seluruhnya dalam lingkup iman tadi. Oleh karena itu, agama mengajar ada karakter-karakter yang tepat untuk dijadikan sahabat. Ini tentu menjadi penting gitu ya. Ketika karakter itu nanti kita jaga betul, itu harapannya tentu saja agar tetap berada pada frekuensi yang sama gitu. Karena kalau enggak nanti akan menjadi kacau balau persahabatannya. Gara-gara bersahabat dia bisa menjadi jauh dari Allah. Tapi bersahabat itu seharusnya membuat kita semakin dekat dengan Allah, bersama-sama menuju ridha Allah. Maka karakternya itu ada banyak sebenarnya ya. Siapa yang paling pantas untuk kita jadikan sahabat dalam artian yang kita sampaikan dari awal tadi? Nah, yang pertama sekali adalah mereka yang berakidah lurus. Persoalan akidah jangan main-main. Ini persoalan tauhid. Orang yang tauhidnya nggak benar, orang yang suka berbuat syirik, lalu kita jadikan sahabat akrab, tempat kepercayaan kita, jangan-jangan kita terbawa kepada kesirikan-kesirikan yang dia lakukan. Bisa pula exit nanti Ustaz ya, keluar dari Islam kita karena bisa syirik. Pula, dan berapa banyak itu orang yang rela untuk meninggalkan agamanya demi untuk mendapatkan hal yang lain. Poin pertama ini Ustaz. Maka
teman itu seperti yang tadi itu, kita kalau ambil contoh saat meninggalnya, pada detik-detik meninggalnya Abu Talib, di situ ada 3 orang. Ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada Abu Jahal, ada satu lagi saya lupa namanya, Abu Umayyah atau apa gitu. Tapi 2 itu konconya Abu Talib yang selalu menjadi teman beliau keseharian. Pada saat diajak oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar Abu Talib itu, wahai pamanku, ucapkanlah syahadat ini. Ucapkan itu 2 kalimat syahadat, agar ini bisa saya jadikan cara untuk membela kamu nanti di hadapan Allah. Apa kata yang berdua tadi, yang konco akrabnya tadi itu? Apakah kamu rela meninggalkan agama nenek moyangmu? Relakah kamu meninggalkan agama nenek moyangku? Ini kan konco dia nih kan, ini sahabat akrabnya ini kan. Betapa berpengaruhnya. Padahal Abu Talib itu sudah yakin dia yang dibawa Nabi itu benar. Dia bela malah dakwah Nabi kan. Yang mengganggu Nabi dalam berdakwah malah dia yang apanya kan. Tapi karena 2 temannya tadi, relakah kamu meninggalkan agama nenek moyangmu? Ini yang terngiang di telinganya Abu Talib, sampai pada akhirnya dia meninggal dan dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Jadi satu pemahaman, satu akidah gitu, satu akidah yang lurus, itu menjadi satu kewajiban. Maka tidak mungkin kita akan bersahabat dengan orang-orang Syiah, memberikan persahabatan artian yang sesungguhnya, atau tidak akan mungkin kita bisa bertahan lama akrab-akraban dengan orang-orang yang tidak seakidah dan satu visi misi. Ini termasuk duduk satu majelis tidak dibolehkan juga, Ustaz ya? Duduk dalam satu majelis, dalam hal ini kita bisa ingat sebuah ungkapan yang pernah diucapkan oleh Ibnu Abbas. Kalau dalam bahasa kita kira-kira, janganlah kalian duduk-duduk bersama ahlul ahwa. La tajlisu ma'a ahlil ahwa. Jangan kalian duduk-duduk bersama ahlul ahwa. Ahlul ahwa itu orang-orang yang mengedepankan hawa nafsunya, baik dalam kehidupan dunia, dalam persoalan agama. Ahlul ahwa dalam persoalan agama ini orang yang suka-suka melakukan hal-hal yang dalam beragama tidak penting-penting kali bagi dia memikirkan mana syariatnya, mana dalilnya. Yang penting laksanakan aja dulu. Itu ahlul ahwa. Kenapa kata beliau, kenapa dia bilang seperti itu? Karena dengan duduk-duduk bersama ahlul ahwa itu akan mendatangkan penyakit hati bagi kalian. Ini bukan hadis dari Nabi ya. Saya nukil itu ungkapan yang pernah diucapkan oleh seorang sahabat Rasul yang bernama Ibnu Abbas. Oleh karena itu, selain mereka akidahnya lurus, maka perlu juga mereka-mereka yang punya manhaj yang jelas, bukan manhaj yang abal-abal, yang acak-acakan, yang hanya ikut-ikutan saja tanpa mencoba untuk mendasari atau mencari dasar dari apa yang mereka yakini. Begitu itu 2 di antara sekian banyak siapa yang paling pantas untuk kita jadikan pertemanan. Juga di antaranya ya mereka ya harus yang orang yang taat beribadah, orang yang punya akhlak yang baik. Akhlak yang baik itu seperti ya tahulah kita kan apa kebiasaan-kebiasaan baik yang diajar oleh agama kita itu berarti adalah akhlak mahmudah, orang yang jujur. Kita kalau bersama orang jujur itu nyaman kita. Tidak ada curiga. Tapi kalau orang yang terkenal tidak jujur akan selalu menimbulkan kecurigaan. Tidak berani kita ninggalkan barang-barang berharga kita di samping dia karena kita sudah mulai curiga. Jangan-jangan. Tapi kalau seandainya dia amanah, terkenal sebagai seorang amanah, jujur, dia nyaman kita. Dia ngomong, kita yakin dia ngomong itu dari hatinya. Tapi kalau dia terkenal tidak jujur, ngomong dia sama kita, jangan-jangan mau nipu saya.
Jangan-jangan begini. Nah, Ah, bukankah ketidaknyamanan itu kita tidak suka kan? Yang kita inginkan kan jiwa kita harus tenang kan? Nah, maka caranya tentu kita bersama-sama dengan orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Nah, itu untuk mendapatkan ketenangan dalam kehidupan gitu. jadi Masya Allah ini mungkin beberapa karakter yang sudah Ustadz gambarkan untuk yang bisa dijadikan sahabat yang satu frekuensi Ustadz ya. Iya. Jadi memang kebenaran sabda Rasulullah SAW dari riwayat tadi Ustadz, betapa pamannya Abu Thalib karena konconya, karena sahabat eratnya, karena satu frekuensi dengan dia, itu tidak bisa beriman akhirnya Ustadz. Karena Ajakan Nabi pun ya, tetap tidak ini. tetap tidak, cuma ya mungkin ya hidayah ya. Nah. Ini kan persoalan hidayah. Kalau kita serahkan kepada Allah ya berarti Allah belum memberikan dia hidayah. Tapi yang pelajaran yang harus kita ambil itu ya ketika dia lebih mengedepankan kawan-kawan akrabnya tadi, bahkan lebih didahulukannya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah perbincangan kita untuk kesempatan hari ini Ustadz. Ada satu lagi sebenarnya Nah. yang tak kalah pentingnya, selain daripada akidahnya baik, manhajnya lurus, kemudian berakhlak baik, rajin ibadah, adalah yang berilmu. Nah, ini para ulama sepakat ini untuk mengatakan hal-hal yang seperti ini. Kenapa demikian? Karena ilmu itu kan sesuatu yang menjadi buat kita menjadi hidup kita jadi beraturan gitu kan, terarah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh agama. Maka sahabat itu kan selain disebut sahabat kan juga ada al-musadaqah. Musadaqah itu kan dari kata sidqun kan. Nah, jadi yang sahabat itu bukanlah orang yang memang selama ini mengiyakan semua kata kita. Tetapi yang sahabat itu adalah orang yang kalau seandainya kita keliru, dia menyampaikan kekeliruan kita. Siapa yang bisa menyampaikan kekeliruan kalau bukan dia yang berilmu? Maka orang-orang yang berilmu adalah orang-orang yang paling layak untuk dijadikan teman. Karena kalau kita salah, kalau kita keliru, dia akan berusaha untuk menyampaikan kekeliruan kita. Dia tidak biarkan saja. Tapi kalau orang mengiyakan semua kata-kata kita, mungkin kena mau ditraktir atau mau apa gitu kan. Pokoknya gini iya, gini baik nih, iya baik tuh. Siap Pak, baik nih. Kalau itu berarti ada maksud yang ingin dia dapatkan, bukan lagi karena tujuan karena Allah, tapi mungkin karena kepentingan duniawi dia. Tapi mudah-mudahan kita tidak yang kedua ya, mengiyakan semuanya. Oh ini bagus temannya, iya ini bagus teman, iya. Jangan seperti itu. Tapi Masya Allah perbincangan kita udah sampai hampir 1 jam. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mungkin terakhir Ustadz, untuk kita nih Ustadz yang boleh dikatakan awam dalam ilmu, ini yang perlu kita jaga untuk sahabat agar kita tetap dalam satu frekuensi iman ini. Apakah untuk teman-teman kita yang lalu itu kita mesti jaga iman, kita pentingkan, atau kita jaga teman? Iya. Ini nasihat Ustaz seperti apa? Jelas jaga iman. Iman itu adalah yang paling berharga dalam kehidupan kita. Teman itu kalau seandainya akan mengganggu dan merusak iman kita, lebih baik untuk tidak berteman. Maka yang harus dikedepankan adalah iman kita bagaimana terjaga dan meninggalkan semua hal-hal yang kalau memang akan bisa merusak iman, merusak muruah dan lain sebagainya. Meskipun kehilangan teman yang di masa lalu yang buruk. Kalau udah sebagai penyakit, maka kita bagi-bagi tadi itu. Teman itu ada yang sebagai penyakit, ada yang sebagai obat, ada yang sebagai gizi atau nutrisi. Kalau memang hanya akan menjadi penyakit, apa boleh buat? Selamat tinggal. Dinasehati juga tidak mau. Tapi ya apa namanya, kan kita dilarang juga mungkin untuk memutuskan sama sekali memutuskan silaturahim, tidak lagi menganggap dia dalam artian kalau berbenturan nanti antara iman kita dengan teman kita, maka iman yang harus dikedepankan sambil tetap berusaha bagaimana kita bisa mempengaruhinya. Karena sekali lagi menjaga iman agar tetap utuh dan terus meningkat itu sesuatu yang
yang sangat dianjurkan. Saya ingin mengungkapkan atau membacakan sesuatu yang pernah diucapkan oleh Imam Syafi'i, bagaimana beliau begitu berhati-hati dalam menjaga muru'ah dan menjaga keberadaan hati dan iman dia. Apa kata beliau? Qala Syafi'i rahimahullah, "Law anna al-ma'al barida yathlamu min muru'ati syai'an ma syaribtul ma'a illa harran." Seandainya dengan meminum air dingin itu membuat harga diri, muru'ah saya, hati dan iman saya menjadi rusak, berkurang, ma syaribtul ma'a illa harra. Saya tidak akan minum kecuali air yang hangat saja. Sampai sedetil itu. Ini kan ini air dinginnya. Seandainya dan minum air dinginnya, rusak pula ya, iman saya, rusak pula muru'ah saya. Masyaribtu illa harar. Saya tidak akan meminum kecuali air yang hangat saja. Ini kan beliau ingin menggambarkan betapa harus ada usaha dari setiap pribadi muslim untuk menjaga hal-hal yang akan bisa merusak kehidupannya, merusak keimanannya, merusak muruahnya sekecil apapun. Sekarang punya orang-orang yang ternyata orang-orang ini bagaikan penyakit semua, teman-teman kita. Kalau kita pertahankan, yang rusak justru kehidupan kita. Ya buat apa dipertahankan? Nah, tapi ketika kita mempertahankannya dan dengan niat untuk memperbaiki dan mempengaruhinya, berhasil tidak berhasil itu kan mungkin itu kita serahkan kepada Allah. Tetapi kalau dengan niat seperti itu, silahkan, asalkan memang tidak bisa merusak iman dan kehidupan. Sekarang seperti itu, wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz untuk kesempatannya. Dan mudah-mudahan ini untuk antum semua bisa menambah wawasan dan ilmu yang pastinya ini bisa bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari. Juga sebarkan kepada seluruh keluarga kita, kepada sahabat dan kepada teman. Mudah-mudahan di sana ada unta merah insyaallah. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk kesempatan waktunya. Insyaallah pekan depan kita akan kembali lagi dengan tema yang berbeda. Ingat, tetap satu frekuensi dalam iman dan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk antum yang masih awam, tetap jaga iman dulu Ustaz ya. Enggak usah jaga teman dulu, tetap jaga iman dulu. Baik, jazakallah khairan. Afwan untuk semua salah kata dan gila bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmu lah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmu lah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama.